Kisah bermula diceritakan pada tahun 2064. Udara di Akademi Kedua Kota Leang terasa begitu hidup, bergetar dengan antisipasi. Hari itu adalah upacara kebangkitan kelas, momen penentu yang konon bisa mengubah masa depan seseorang. Kepala sekolah luang dengan wibawanya naik ke panggung. Nasihatnya singkat namun padat. Pikirkan baik-baik sebelum terburu-buru mengubah kelas. Maklum, kelas-kelas tempur seperti pemanggil atau insinyur itu boros sumber daya, bukan perkara mudah bagi kantong pelajar biasa. Meski begitu, semangat para siswa tak terbendung. Salah seorang berteriak penuh gairah, "Aku ingin jadi berserker, mesin pembunuh monster sejati." Sementara yang lain, seorang gadis manis hanya ingin menjadi apoteker. Setiap orang punya impiannya sendiri, bahkan yang takut bertarung pun berharap kebangkitan yang lemah sekalipun. Beberapa tahun lalu, sebuah game realitas virtual bernama Eternal muncul dan langsung jadi primadona. Sensasi euforia dari membunuh monster di dalamnya membuat banyak orang terlena. Saking populernya, suatu hari game itu secara harfiah menyatu dengan dunia nyata. Dunia yang kita kenal tiba-tiba meluas ribuan kali lipat, peta alam rahasia bermunculan, dan tak terhitung monster serta ras lain ikut meramaikan. Sejak saat itu, setiap orang bisa naik level dan mengubah kelas untuk meningkatkan kekuatan mereka agar bisa bertarung melawan makhluk-makhluk ini. Zoe, tokoh utama kita, adalah salah satu dari sekian banyak siswa yang ikut mengantre dalam upacara ini. Ia tiba di dunia ini setahun yang lalu dan hidup tak pernah mudah baginya. Tak lama setelah kedatangannya, ibunya meninggal dunia. Lalu adiknya Zun tiba-tiba diserang penyakit aneh yang tak bisa diobati dokter biasa. Zoe mati-matian berusaha menjaga Zun tetap hidup hanya dengan bantuan penyembuh level rendah. Ia bahkan sampai menjual rumah dan memohon bantuan uang pada kerabatnya. Namun itu hanya solusi sementara. Jika penyebab penyakit Zun tidak ditemukan, adiknya akan terus diambang kematian. Pikiran ini terus menghantuinya. Biaya medis Zun terus melonjak setiap hari dan penghasilan Zoe dari kerja paruh waktu tak cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Untuk melewati semua ini, Zoe tahu ia harus mendapatkan kelas tempur. Itu satu-satunya jalan untuk mengumpulkan uang dan membawa Zun ke penyembuh tingkat yang lebih tinggi. Upacara pun dimulai. Seorang mage level 24 tampil ke depan memerintahkan para siswa untuk melangkah ke formasi sihir begitu nomor mereka dipanggil. Dengan lambaian tongkatnya, formasi itu hidup, melepaskan lingkaran sihir ungu raksasa yang terus meluas. Sang mage terus-menerus membanjiri lingkaran itu dengan mana, menciptakan tekanan luar biasa dan hembusan angin kencang hingga siswa kesulitan berdiri. Semua orang, termasuk Zoe, terpukau dengan kekuatan mage itu, mengakui kehebatannya. Zoe membatin, pasti penghasilannya dari acara begini sudah 6 digit. Li Yang, guru kelas 5, memanggil siswa pertama, Xing Cheng. Semua mata tertuju padanya, memahami betapa pentingnya upacara ini bagi masa depan. Zoe mengawasi dengan saksama. Ia tahu masa depannya, kemampuannya untuk menghidupi dirinya dan adiknya. Semua bergantung pada kebangkitannya sendiri. Berhasil berarti harapan, gagal berarti ketidakpastian di dunia yang penuh monster ini. Kelas tempur memang paling dihormati, sementara kelas berbasis mata pencaharian berada di posisi paling bawah. Secara historis, sekitar separuh siswa berhasil membangkitkan kelas tempur. Satu persatu siswa melangkah ke formasi sihir. Ada yang berhasil, ada pula yang harus menelan kekecewaan. 3 jenis kartu sihir muncul di lingkaran: apoteker, penyihir, dan pengurai. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan kebangkitan individu yang cocok. Akhirnya, nama karakter utama kita, Zoe, dipanggil nomor 13. Seketika semua orang bersorak karena Zoe dikenal punya statistik bagus, jadi ia pasti akan mendapatkan kelas yang hebat. Namun, Zoe tahu nilai akademik dan statistik bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan kebangkitan kelas. Dengan tatapan penuh tekad, ia berjalan menuju lingkaran formasi sihir. Sementara itu, guru kelas 6, Tang Jon Siang, bertanya kepada Yang tentang jumlah mage di kelasnya. Yang menjawab ada 16 orang. Para guru
kelas 6 pun mulai menyombongkan diri memberitahu Yang bahwa kelas mereka sudah memiliki 21 siswa yang memenuhi kuota untuk ujian tahunan di universitas-universitas bagus. Yang mendesah kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba mata semua orang terpaku pada Zoe. Ia tak bergerak sama sekali. Adegan beralih memperlihatkan kalung Zoe melayang bereaksi terhadap sesuatu, memancarkan aura samar. Bahkan Zoe terkejut dengan gerakannya yang aneh itu. Energi keemasan meledak dari kalung itu menciptakan hembusan angin kencang di sekitar Zoe, membuatnya bingung. Notifikasi muncul di hadapannya. Energi sistem terdeteksi. Sistem diaktifkan. Zoe terkejut bukan kepalang. Sistem dukungan kelas terkuat diaktifkan dan hadiah pemula diterima. Lalu muncul tulisan, bakat perlindungan malaikat suci kelas Espelsan diberikan. Zoe mengucek matanya berpikir ini mimpi, tapi notifikasi itu tetap ada. Ia ingat kalung ini dibelinya dari kios jalanan di kehidupan sebelumnya dan ikut bertransmigrasi bersamanya. Ia pernah mencoba mengaktifkannya mengira itu harta karun, tapi menyerah karena tak ada hasilnya. Dan kini ia aktif memberinya hadiah yang sempurna di waktu yang tepat. Ia memeriksa pesan sistemnya melihat ia menerima perlindungan malaikat suci tingkat S+. Afinitas Zoe terhadap tipe cahaya meningkat drastis dan semua skill tipe cahaya dan ilahi akan mendapatkan efek tambahan. Bakat-bakat dinilai dari F hingga S, semakin tinggi nilainya semakin baik efeknya. Yang terpenting, ketiga kelas yang muncul dalam kebangkitan kelas sangat berhubungan dengan bakat seseorang. Di luar lingkaran sihir, guru kelas Zoe mengawasinya. Cemas karena Zoe masih tak bergerak. Para siswa berbisik-bisik, apa yang dilakukan Zoe? Kenapa dia menatap kosong? Mungkinkah dia gagal membangkitkan kelas apapun? Itu kedengarannya mustahil. Hal seperti itu belum pernah terjadi selama berabad-abad. Kemudian tiba-tiba cahaya keemasan meledak dari awan langsung menimpa Zoe yang berdiri di lingkaran sihir. Para siswa panik karena suasana di seluruh area berubah drastis. Kepala sekolah berseru, ini fenomena kebangkitan kelas. Sang mage di sampingnya menambahkan, ini fenomena kebangkitan bakat. Sesosok malaikat muncul dari cahaya keemasan melayang tepat di depan Zoe. Zoe terdiam 1000 bahasa, tak mampu berkata-kata. Para siswa di bawah juga membisu, takjub melihat malaikat muncul dari kebangkitan. Malaikat itu memancarkan cahaya keemasan dari dalam dirinya, matanya terpejam, seolah semua energi ilahi terpusat di sana. Setelah menatap Zoe beberapa saat, malaikat itu mulai bergerak mendekat. Sambil tersenyum, ia berkata, cahaya adalah keyakinanmu dan sumber kekuatanmu. Dengan dukungan keyakinan, cahaya suci akan selalu melindungimu dan membakar semua kejahatan. Dan aku akan selalu melindungimu di sisimu. Pada saat itu, malaikat itu memasuki tubuh Zoe. Seketika, simbol keilahian emas muncul di dahi Zoe dan juga di matanya. Cahaya keemasan terang menyelimuti Zoe, memancar dari mata dan seluruh tubuhnya. Ia seolah berteriak kesakitan meski tak berlangsung lama. Tiba-tiba, 3 bentuk tubuh spiritual muncul di hadapannya. Siswa yang menyaksikan dari jauh tercengang, ada yang sampai memegangi kepala mereka, takjub melihat keberuntungan mendapatkan bakat baru dalam upacara kebangkitan kelas. Pertanyaan-pertanyaan saling bersahutan. Apakah ini bakat baru Zoe, perlindungan malaikat suci? Kelas macam apa ini? Kami belum pernah melihat yang seperti ini. Seorang siswa bertanya kepada Master Le, Tuan Le, apa logo 3 kelas ini? Le dengan ekspresi serius menjelaskan bahwa ketiga kelas itu adalah kelas tersembunyi. Di dalam lingkaran sihir, Zoe melihat logo ketiga kelas tersebut, Mage of Light, Sacred Priest, dan Saint Knight. Ia harus memilih salah satunya. Mage of Light adalah kelas DPS murni yang meskipun kuat dalam serangan tidak memiliki skill perlindungan diri. Di dunia yang penuh ras asing yang merajalela, mereka mudah terluka dan mati.
Para Pris memiliki banyak kemampuan penyelamat nyawa dan kebangkitan yang tak tertandingi, tetapi kemampuan bertarung mereka sangat lemah dan terlalu bergantung pada orang lain. Zoe berpikir kelas ini jelas tidak cocok untuknya. Saint Knight adalah kelas tempur serba bisa dengan set skill lengkap yang mencakup pertahanan, serangan, dan buff. Meskipun tidak unggul di satu bidang pun, bakat terkait cahaya yang diberikan malaikat kepada Zoe membuat Saint Knight menjadi pilihan yang sempurna. Tanpa ragu, ia memilih Saint Knight karena memang cocok dengannya. Setelah memilih Saint Knight, dua logo lainnya otomatis menghilang. Saint Knight yang tersisa berdiri di depan Zoe memamerkan senjata palu perangnya dan mengucapkan sumpahnya. Kerendahan hati, kesetiaan, keberanian, empati, tanggung jawab, ciptakan kemuliaan, kejar keadilan, dan alasan untuk hidupmu. Setelah sumpah itu, Saint Knight terdiam. Zoe mengawasinya dengan tenang ketika tiba-tiba cahaya keemasan muncul dari belakangnya, mengubah wujud Zoe dan menyelimutinya sebagai Saint Knight. Pada saat itu, sayap muncul dari belakang Saint Knight menunjukkan wujud sempurna seorang Saint Knight. Notifikasi sistem pun tiba. Selamat atas kebangkitan kelas Saint Knight, saat ini berada di level 10. Skill yang diterima, Blade of the Pure White, Slow Regeneration, Weapon Blessing, dan ada 10 poin ekstra yang belum dialokasikan. Begitu Zoe keluar dari formasi lingkaran sihir, ia langsung dikerumuni oleh para siswa akademi. Mereka semua mengucapkan selamat kepadanya atas penampilannya yang luar biasa. Ada yang meminta bantuan Zoe untuk ujian mendatang, berharap ia bisa jadi cadangan mereka, dan ada pula yang ingin membentuk kelompok dengannya. Namun, kerumunan itu dibubarkan oleh sang guru yang datang dan meminta semua orang pergi. Kali ini mata sang guru berkilau seolah menginginkan sesuatu. Ia mengucapkan selamat kepada Zoe dengan wajah yang aneh atas penampilannya yang hebat dan menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Namun ia juga meminta Zoe untuk datang ke kantor kepala sekolah besok. Melihat wajah gurunya yang aneh itu, Zoe berpikir dalam hati bahwa wajah gurunya itu menakutkan. Di rumah, Zoe terlihat duduk di kamarnya melihat statistiknya di sistem. Nama Zoe, kekuatan 20, konstitusi 1, kelincahan 17, kecerdasan 15, dan kelas Saint Knight. Setelah kebangkitan, statistik Zoe tidak hanya meningkat, tetapi ia juga mendapatkan beberapa poin statistik yang belum dialokasikan. Melihat poin statistiknya, Zoe memutuskan untuk meningkatkannya. Pilihan pertama adalah meningkatkan kekuatannya, kedua konstitusi, dan sisanya untuk statistik lainnya. Dengan kekuatan dan kemampuan baru ini, ia akan dengan mudah mengalahkan monster. Zoe dengan cepat menggunakan 6 poin untuk kekuatan, 2 poin untuk konstitusi, 1 poin untuk kelincahan, dan 1 poin untuk kecerdasan. Saat statistik Zoe meningkat, energi mulai keluar dari tubuhnya seperti uap cahaya keemasan. Zoe merasa energinya mendidih di dalam tubuhnya. Inilah perubahan yang dibawa oleh poin statistik. Rasanya sangat menyenangkan. Berkat penggunaan poin statistik untuk pertama kalinya, Zoe menerima notifikasi sistem bahwa ia telah mengaktifkan misi Ksatria Suci. Ia mengaktifkan misi harian Tantangan Ksatria Suci level 1. Ia bisa memilih 2 dari hadiah berikut dengan menyelesaikan misi harian untuk pertama kalinya. Hadiah pertama adalah mendapatkan poin statistik tambahan S. Hadiah kedua adalah mendapatkan skill Ksatria Suci. Dan hadiah ketiga adalah mendapatkan peralatan Ksatria Suci Acak. Ada juga opsi untuk menerima atau menolaknya. Ia dapat memilih salah satu dari itu. Melihat misi ini, Zoe sangat penasaran karena dari misi seperti itu, ia bisa mendapatkan hadiah yang sangat tinggi. Ia tidak bisa menolak peluang sebagus itu, jadi ia memilih tombol terima. Begitu Zoe menekan tombol terima, misi secara otomatis menyesuaikan dengan tingkat kekuatannya dan notifikasi sistem terus berdatangan. Beberapa saat kemudian, sistem selesai membuat misi untuk Zoe. Ia harus membunuh monster kelinci kuno kelas A. Dari kamarnya, tubuh Zoe tersedot ke dimensi baru. Sistem memberikan notifikasi untuk memperlakukan uji coba ini dengan serius, karena kematian dalam uji coba ini akan mengakibatkan kematian di kehidupan nyata. Zoe sedikit terkejut setelah melalui proses ini. Beberapa jam kemudian, ia tiba di tambang gelap.
Seperti yang diajarkan di kelas, monster kelinci kuno sebagian besar hidup di tambang. Meskipun bukan karnivora, mereka menjadi brutal dan haus darah seperti monster lain ketika bertemu manusia. Belum lama Zoe masuk, tiba-tiba monster kelinci kuno itu datang dengan gerakan sangat cepat untuk menyerang Zoe dari belakang. Monster kelinci kuno memiliki kecerdasan rendah. Cara mereka menyerang adalah dengan raungan amarah dan cakar mereka cukup tajam untuk memotong batu. Zoe melihat monster itu datang dari belakangnya menyerangnya dengan cakar, tetapi Zoe dengan mudah lolos dari serangan ini. Serangan cakar monster kelinci itu meleset. Zoe lolos dari serangan monster kelinci dan menjauh dari monster itu. Zoe berpikir bahwa ia akan melawan monster itu untuk pertama kalinya. Jadi ia akan membunuh monster kelinci ini tanpa menggunakan skill apapun. Begitu monster itu datang menyerang Zoe lagi, ia menendang kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah, lalu kembali menjauh dari monster itu. Melihat kekuatan barunya, Zoe berpikir bahwa tubuhnya lebih gesit dan tinggi. Lompatannya juga lebih kuat karena peningkatan statistiknya. Namun, melihat serangannya yang berulang kali dihindari, monster itu menjadi sangat marah. Ia menyerbu Zoe dan mulai menyerangnya, tetapi Zoe menghindari setiap serangannya dan berkata, "Kau sangat lambat, aku bisa melihat seranganmu dari jauh." Di balik itu, monster itu menyerang Zoe dengan ekornya yang langsung mengenai perut Zoe. Akibat serangan ini, darah mulai keluar dari perut Zoe. Ia dengan cepat mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah itu, ia menggunakan Slow Regeneration level 1 kelas C. Dalam 30 detik, sejumlah poin kesehatan akan pulih hingga 2 rekan dalam jarak tertentu, kata Zoe sambil menyembuhkan dirinya sendiri. Ia menjadi ceroboh. Meskipun ia banyak berlatih di akademi, bertarung melawan monster sungguhan tetap berbeda. Meskipun itu monster tingkat rendah, ia seharusnya tidak meremehkannya. Untuk memusnahkan monster ini, Zoe menggunakan Blade of the Pure White yang langsung mengenai monster itu. Ia mencoba setiap kemampuan barunya dalam pertarungan ini. Setiap kali monster itu diserang dengan skill baru, notifikasi juga muncul dari sistem. Blade of the Pure White level 1 kelas C yang akan melepaskan tebasan berbentuk silang untuk menyerang musuh di sekitarmu. Musuh yang terkena akan membeku oleh sihir tipe cahaya. Tiger Pounce level 4 kelas 0 yang menyebabkan banyak tahap kerusakan pada musuh yang bertabrakan denganmu saat berlari. Zoe menyerang monster itu berkali-kali tanpa memberinya kesempatan untuk mengendalikan diri, dan dengan satu pukulan ia menjatuhkannya ke tanah. Pada saat ini monster itu tergeletak di tanah dan pahlawan kita berpikir untuk menghabisinya. Cahaya keemasan terbentuk di kedua tangannya di mana Zoe mulai menyerang monster itu dan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Notifikasi muncul lagi setelah monster itu mati. Kamu membunuh monster kelinci kuno dan percobaan telah selesai, dan Zoe mendapatkan skor A dari sini. Kemudian, sistem melanjutkan, opsi hadiah muncul. Hadiah pertama adalah mendapatkan poin statistik tambahan S. Hadiah kedua adalah mendapatkan skill Ksatria Suci. Dan hadiah ketiga adalah mendapatkan peralatan Ksatria Suci Acak. Zoe tenggelam dalam pikiran tentang hadiah itu karena poin statistik dan poin skill adalah fondasi kekuatan sebuah kelas. Tetapi kali ini ia tidak terburu-buru untuk meningkatkan tingkat skillnya, jadi poin awal tambahan adalah pilihan terbaik. Senjata yang bisa digunakan juga akan sangat membantu untuk percobaan mendatang. Untungnya sistem menghadiahinya dengan senjata, jika tidak ia tidak akan bisa membelinya karena uangnya saat ini. Ia memilih poin statistik dan peralatan acak. Dari peralatan acak, Zoe mendapatkan pedang satu tangan dasar. Begitu misi selesai, lingkungan di sana berubah dan ia kembali ke kamarnya lagi. Setelah semuanya kembali normal, ia melihat ponselnya di mana tertulis bahwa ia harus pergi ke rumah sakit. Sementara itu, di rumah sakit, saudara perempuan Zoe, Zun, sedang menonton TV. Berita di TV melaporkan bahwa seorang siswa memicu fenomena malaikat suci yang turun dalam kebangkitan kelas.
kelas. Menurut intelijen, siswa tersebut membangkitkan bakat sebelum kebangkitan kelasnya dan memilih kelas tersembunyi Ksatria Suci. Ini adalah kelas tersembunyi pertama yang memberkati kota dalam 5 tahun terakhir. Tiba-tiba perawat datang dan mematikan TV. Zun melihat perawat itu dan menyapanya, tetapi perawat itu dengan marah menunjukkan tagihannya dan berkata dengan wajah tidak menyenangkan, "Sudah waktunya untuk biaya medis Anda 10.000." Zon mengambil tagihan itu dari perawat dan melihatnya. Ia khawatir setelah melihat tagihan itu karena terlalu mahal, seharusnya lebih rendah dari ini, bukan 10.000. Ia bertanya kepada perawat apakah ada kesalahan karena bahkan setelah bekerja 3 pekerjaan, Zoe hanya menghasilkan 5.000 sebulan dan tidak bisa membayar biaya medis sebesar itu. Melihat Zon tidak percaya, perawat itu marah dan berteriak pada Zon. Perawat itu bersikeras bahwa ia menggunakan banyak obat bulan ini, termasuk penekan dan penstabil, dan bahkan memanggil seorang pendeta. Penyakitnya muncul 3 kali di antaranya yang membuat setiap perawat merawatnya di tengah malam. Perawat itu menyarankan Zun untuk berbicara langsung dengan rumah sakit jika ia memiliki masalah dengan tagihannya. Zun meminta maaf atas kesalahpahaman mereka, tetapi perawat itu terus berteriak padanya, memarahi Zun agar tidak sakit jika ia tidak punya uang. Orang miskin harus menerima nasib mereka, jangan memaksakan diri jika tidak bisa membayar. Lalu tiba-tiba seseorang mendekat dan meletakkan tangan di bahu perawat, berkata kepada perawat bahwa ia mendengar penghinaannya terhadap pasien karena lidahnya yang tajam. Orang itu bertanya apakah ia bisa berbicara di kantor direktur. Melihat mereka, perawat itu berpikir orang-orang ini tidak terlihat baik. Namun saat perawat itu pergi, ia memperingatkan Zun bahwa ia harus membayar biaya medis hari ini. Zun juga terkejut setelah melihat mereka semua dan bertanya siapa mereka semua. Ia juga sedikit khawatir bahwa orang-orang ini mungkin datang untuk menagih biaya. Setelah mendengarkan Zun, pria itu membungkuk dengan sangat normal dan mengeluarkan kartunya, lalu berkata kepadanya, "Mungkin Anda Zun, dia teman kakakmu." Zoe dengan cepat tiba di rumah sakit tempat adiknya dirawat. Saat masuk ke kamar, Zoe memegang tagihan medis, melihat bahwa sistem rumah sakit menunjukkan mereka memiliki 10.000 yuan di akun mereka yang perlu dibayar. Ia tidak tahu mengapa jumlahnya begitu besar dan bertanya kepada adiknya apakah ia tahu apa yang terjadi. Zun senang setelah melihat kakaknya. Pada saat ini, kedua pria yang bertemu Zun sedang bermain dengannya. Keduanya juga berbalik dan menatap Zoe. Melihat mereka berdua, Zoe bertanya sambil bingung siapa mereka. Melihat Zoe, salah satu dari mereka berdiri dan mendekati Zoe dan memperkenalkan diri. Dia adalah Joen Bing, sekretaris wali kota, dan dia ingin membicarakan beberapa hal dengannya. Joen mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Zoe. Melihat sekretaris itu, Zoe bertanya-tanya karena wali kota adalah orang paling berkuasa di kota wali kota, dan terkadang sekretarisnya bisa mewakili wali kota itu sendiri. Zoe berpikir dalam hati mengapa orang seperti dia mencarinya. Zoe menjabat tangannya dan berkata sambil berjabat tangan, "Kamar pasien tidak cocok untuk berbicara," dan meminta sekretaris untuk pergi ke tempat lain. Sekretaris itu mendengar ini dan menyetujuinya. Tokoh utama kita dan Joen mulai keluar dari kamar untuk pembicaraan lebih lanjut. Saat keluar, Joen memberitahu seorang pria untuk tinggal di sana menemani Nona Zon karena dia akan keluar dengan Tuan Zoe sebentar. Mendengar ini, pria itu menjawab, "Oke." Zun dengan senang hati bermain dengan pria itu. Ia tidak tahu bahwa kakaknya telah mendapatkan kelas tersembunyi. Berita yang ia tonton sebelumnya adalah tentang kakaknya. Zoe dan sekretaris meninggalkan rumah sakit dan pergi ke kafe. Orang-orang sudah membicarakan Zoe. Di kafe, seorang wanita yang duduk di sana memberitahu teman-teman kelompoknya tentang berita bahwa kelas tersembunyi telah muncul dari akademi kedua. Mendengar ini, teman-temannya bertanya siapa itu. Lalu, wanita itu menunjukkan foto Zoe kepada teman-temannya. "Jika aku tidak salah, mungkin Zoe nama orang ini." Ini adalah foto yang bocor dari sekolah mereka. Para wanita ini terkesan dengan penampilan tampan Zoe.
Zoe dan sekretaris berada di sudut lain kafe ini. Mereka juga siap untuk berbicara. Sekretaris memberi selamat kepada Zoe atas penerimaan bakat perlindungan malaikat suci kelas SJ dan atas perolehan kelas Saint Knight. Zoe senang mendengar itu dan bersikeras bahwa ia hanya beruntung. Setelah itu, Jen melanjutkan pidatonya sambil tersenyum. Menerima bakat kelas S dalam upacara kebangkitan kelas biasa bukanlah hanya sesuatu yang dapat dicapai melalui keberuntungan. Setelah itu, Jaen menunjukkan kunci berangkas bank kota di depan Zoe. Ia meletakkan kunci khusus itu di depan Zoe karena wali kota tertarik dengan kelas tersembunyi Zoe dan secara khusus menyuruh media untuk tidak mengganggunya. Ia juga mengatur stok sumber daya kultivasi untuk mempersiapkan Zoe dalam ujian mendatang. Sumber daya kultivasi yang disebutkan berada di dalam berangkas bank kota dan ini adalah satu-satunya kunci untuk membukanya. Jika Zoe menggunakan sumber daya dari berangkas bank kota, ia dapat memperkuat dirinya dengan cepat. Saat Jaen menjelaskan semuanya di depan Zoe, ia bertanya apakah ia memiliki permintaan lain. Melihat kunci yang penting itu, beberapa pikiran mulai bermain di benak Zoe. Sepertinya wali kota percaya bahwa ia bisa menjadi kekuatan yang kuat dan tidak ada salahnya mempercayainya, pikirnya. Meskipun Zoe tahu tidak ada makan siang gratis, wali kota kemungkinan besar berharap ia akan membalasnya suatu hari nanti. Melihat Zoe berpikir, Jaen menyampaikan poin terakhirnya tentang saudara perempuannya. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang akan ada tim medis profesional yang akan melayani Nona Zun setiap saat. Selain itu, wali kota telah menghubungi seorang pendeta kelas 2 level 36 untuk datang ke kota Jungle dan menyembuhkan Nona Zun. Poin Jaen inilah yang memberikan kesempatan bagus bagi Zoe untuk menerima tawaran itu, dan itu adalah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Zoe karena ia ingin adiknya dilindungi dan sembuh. Zoe dengan cepat mengambil kunci itu di tangannya dan berkata bahwa ia menerima tawaran itu. Begitu Zoe menerima tawaran itu, Zhao juga berterima kasih dan meyakinkan Zoe bahwa ia tidak salah dalam keputusannya. Setelah mendapatkan bakat kelas S, lebih banyak peluang menanti Zoe, tetapi ia menerima kesempatan pertama yang datang karena selain kekuatannya, ada juga penyembuhan adiknya yang tidak bisa ia tolak. Setelah itu, cerita beralih ke rumah sakit di mana Zoe memberitahu adiknya tentang hal itu. Mendengar kabar baik ini, ekspresi tak terkira muncul di wajah Zun. Ia dengan sangat gembira memberitahu kakaknya bahwa kenaikannya ke atas sudah pasti dan apakah ia bisa bergantung pada kakaknya seperti ornamen. Zun menjadi nakal kepada Zoe sambil mendorongnya menjauh. Zoe menjawab, berhenti bercanda dan fokuslah pada penyembuhanmu. Tetapi Zun tetap keras kepala menggoda kakaknya tentang skill eksklusifnya karena setiap kelas memiliki kemampuan masing-masing. Saat mereka membicarakan tentang kemampuannya, pikirannya dipenuhi oleh skill eksklusifnya. 3 skill eksklusif Saint Knight setelah kebangkitannya adalah Blade of Pure White untuk serangan, Slow Recovery untuk penyembuhan, dan Weapon Blessing untuk dukungan. Ia mencoba slow recovery pada adiknya. Zoe mulai menggunakan slow recovery pada Zun. Akibatnya, cahaya keemasan mulai keluar dari tubuh Zun. Slow recovery mulai bekerja pada tubuhnya yang lemah. Akibatnya, Zun merasa sangat nyaman seperti ia menerima pijatan di seluruh tubuhnya dari mata air panas yang hangat. Setelah menggunakan slow recovery, Zoe bertanya kepada Zun apakah ia merasa lebih baik. Zun sangat gembira merasakan perubahan di tubuhnya karena rasa sakitnya telah hilang dan tangan serta kakinya bergerak dengan baik. Selain kekuatan, salah satu alasan Zoe memilih Saint Knight adalah karena penyakit Zun. Karena Saint Knight adalah kelas dukungan, ia tidak bisa menyembuhkan Zun sepenuhnya. Tetapi setidaknya itu bisa mengurangi rasa sakit yang ia rasakan. Zoe senang melihat kebahagiaan di wajah adiknya karena ia melakukan ini hanya untuk keluarganya yang tersisa, adiknya. Keesokan harinya, Zoe pergi ke suatu tempat di akademinya bersama kepala sekolahnya. Kepala sekolah memberitahu dia saat mereka berjalan, beberapa lusin universitas meneleponmu kemarin untuk merekrutnya dan teleponnya hampir meledak karena banyaknya panggilan. Di antaranya adalah 4 guru dari universitas S teratas.
Kepala sekolah memberinya nasihat untuk melakukan segalanya agar mendapatkan tawaran terbaik dengan sumber daya terbanyak. Semua guru ini adalah kebangkitan kelas sekunder dan level mereka di atas 35. Jika ia direkrut oleh mereka, Zoe bisa mendapatkan pelatihan terbaik di masa depan. Lalu Zoe bertanya kepada kepala sekolah, universitas mana saja itu? Itu adalah Universitas Rongyangang, Universitas Chuanan, Universitas Angi, dan Universitas Heng. Setelah itu, Zoe kembali bertanya apakah mereka tidak memiliki tawaran dari 3 universitas teratas. Kepala sekolah memberitahu Zoe bahwa 3 universitas teratas selalu merekrut berdasarkan hasil ujian. Mereka tidak melihat bakat dan kelas dan juga tidak memiliki penerimaan khusus. Saat mereka berbicara, keduanya tiba di kamar tempat para guru dari 4 universitas menginap. Kepala sekolah membuka pintu kamar dan memberitahu semua guru perekrut bahwa Zoe ada di sini untuk bertemu mereka semua. Setelah itu, Luang memperkenalkan semua guru kepada Zoe. Tuan Zotianfu dari Universitas Riang, Tuan Li Bing dari Universitas Chuanan, Nona Zhu dari Universitas Hancheng, dan Tuan Yu Yuan dari Universitas Angi. Setelah mendengar nama-nama mereka, Zoe membungkuk sebagai tanda hormat dan berkata bahwa ia senang bertemu mereka semua. Semua guru perekrut yang berdiri di sana senang dengan perilaku baik Zoe, bahwa meskipun ia memiliki kelas tersembunyi, tidak ada kesombongan dari pemuda ini dan ia tampak baik. Namun, Tuan Zhou Chanfu dari Universitas Riang berkata bahwa ia tidak akan bertele-tele lagi. Ia akan menjelaskan tawaran Universitas Hongyang. Zhou Tian menawarkan Zoe 2 juta yuan dan 3 buku skill eksklusif Saint Knight jika ia masuk ke universitas mereka. Tawaran Zotian ini sangat bagus sehingga Zoe terpaksa berpikir. Ia berpikir dalam hati, penghasilan bulanan keluarga biasa hanya 6.000 yuan dan Universitas Romang menawarkan 2 juta yuan sekaligus dan buku skill eksklusif Saint Knight yang tidak bisa didapatkan orang biasa. Bahkan wali kota pun tidak bisa memberinya tawaran kelas seperti itu. Namun, Tuan Li Fing dari Universitas Chuanan mulai menertawakan tawaran Zotian dan memberi Zoe tawaran yang lebih baik daripada Zotian. Universitas Chanan menawarkan 3 juta yuan saat masuk, 3 buku skill Saint Knight setiap tahun, dan instruktur kelas Knight yang terbangun tersier level 56 yang akan mengajarinya. Tawaran Living ini lebih baik daripada tawaran Zotian yang memaksa Zoe dan kepala sekolahnya untuk berpikir, karena level 56 adalah individu yang tampaknya berada di puncak planet. Menjadi muridnya akan membawa manfaat yang tak tertandingi. Keduanya sedang berpikir keras ketika Zhu juga meletakkan tawaran universitasnya di hadapan mereka. Universitas Hancheng tidak memiliki banyak dana masuk tetapi menyediakan 2 juta di sini. Tetapi jika Zoe bisa masuk universitas, ia akan segera diberikan sumber daya kultivasi kelas B. Ketika nama sumber daya kultivasi kelas B disebutkan, kepala sekolah langsung menatap Zoe dan memintanya untuk setuju karena uang tidak dapat menyaingi nilai sumber daya kultivasi kelas B. Dengan semua kekayaan itu, bahkan babi pun bisa dilatih untuk pertempuran terkuat. Semua guru perekrut berharap mengetahui keputusan Zoe setelah memberikan tawaran, tetapi Zoe menolak semua penerimaan khusus yang ditawarkan kepadanya. Kepala sekolahnya yang berdiri di sampingnya tampak gila setelah mendengar keputusannya. Zhu sangat marah, jadi ia dengan marah bertanya mengapa dan apa alasannya. Zoe mengatakan kepadanya bahwa ia ingin masuk ke 3 universitas teratas. Di antara universitas S teratas, 3 teratas adalah Universitas Sukang, Universitas Qingjing, dan Universitas Modo. Mereka biasanya dipuji sebagai 3 universitas teratas di negara ini. Mereka hanya merekrut 1.000 siswa setiap tahun dan perekrutan mereka tidak terbatas pada manusia. Elf, raksasa, dan ras lain juga dapat masuk. Ras lain secara alami lebih kuat daripada manusia. Selain elit yang tak terhitung jumlahnya di negara ini, masuk ke 3 universitas teratas sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Mendengar ini dari Zoe, Zotian mulai tertawa terbahak-bahak dan kemudian dengan marah berkata,
Ia pikir Zoe adalah anak yang baik, tetapi ia hanyalah anak yang tidak tahu apa-apa. Ia telah membaca profil Zoe dan terlalu banyak yang hilang darinya dalam 5 tahun pertama dan ia kekurangan sumber daya untuk mengisinya. Selain itu, ia lemah dan memiliki statistik rendah. Tidak hanya sulit bagi Zoe untuk masuk ke 3 universitas teratas dengan kekuatannya saat ini, tetapi bahkan jika ia masuk, ia pasti akan berada di tempat terakhir tanpa pelatihan terfokus dan ini akan menjadi hidupnya. Saat mengatakan ini, Zoan menekan Zoe dengan chi internalnya. Tekanan kekuatannya terlalu besar untuk Zoe dan ia kesulitan berdiri. Jika ia mendapatkan tekanan ini kemarin, ia pasti sudah berlutut saat ini. Berkat kekuatan barunya yang ia dapatkan dari misi hariannya, ia sudah bisa melawan tekanan ini. Luang segera mendekati Zoe dan juga mengeluarkan chi-nya sambil dengan marah memberitahu Zotian apa yang ia lakukan. Ia bertanya apakah ia ingin menggertak murid-muridnya di dalam sekolah. Kekuatan intens keduanya bertarung dan tidak ada yang berniat menunjukkan kelemahan mereka. Zhu yang berdiri jauh mengamati semua kejadian. Ia melihat Zoe tetap berdiri di depan aura Zutian untuk waktu yang lama sehingga ia mengerti bahwa ada sesuatu yang aneh dengan anak ini. Setelah itu, Zutian menghentikan auranya dan mulai pergi bersama semua guru yang ada di sana dan mulai menyatakan keluhan mereka. Perekrutan siswa tidak hanya mencari potensi tetapi juga sikap. Dalam aspek ini ia akan sia-sia bahkan jika ia menguasainya, dan dalam kejadian seperti itu Zotian pergi lebih dulu dan mengucapkan selamat tinggal kepada kepala sekolah Luo. Seorang petugas perekrutan juga pergi. Ia tidak memperpanjang masa tinggalnya karena Zoe memiliki ambisi yang sangat tinggi. Melihat mereka semua pergi, kepala sekolah Luo menghentikan mereka dan meminta mereka untuk memberi anak ini kesempatan lagi. Saat Zhu pergi, ia juga mendekati Zoe dan berkata bahwa ia tangguh, tetapi apa yang dikatakan Tuan Zhou masih benar. Ada elit yang tak terhitung jumlahnya di negara ini dan ras lain secara alami lebih kuat daripada manusia. Masuk ke 3 universitas teratas sangat sulit. Zoe dengan percaya diri menjawab ia akan menunjukkan kekuatannya dalam hasil ujian. Karena ada 1 bulan lagi sebelum ujian, ia yakin ia dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan dengan bantuan sistemnya. Bagi Zoe, ia pasti akan masuk ke salah satu dari 3 universitas teratas. Zhu berpikir setelah mendengarkan Zoe, sudah lama sejak ia melihat mata yang begitu kuat dan bertekad. Ia merasa seperti kembali ke masa-masa bertarung di hadapan bahaya. Ia tetap di tempat yang damai, pikirannya mencari kepastian. Ia pergi dari sana dan meninggalkan kata-kata terakhir kepada Zoe, mengatakan bahwa ia menunggu hasilnya dan akan bertemu lagi setelah 1 bulan. Alur cerita berubah, ujian akan dimulai dan penguji untuk para siswa adalah di Manang. Karena kehadirannya, semua siswa khawatir mereka tidak akan bisa lulus ujian. Mereka khawatir karena penguji adalah orang yang membuat soal 2 tahun lalu, di mana nilai rata-rata distrik mereka mencetak rekor terendah baru. Beberapa siswa berbicara tentang Zoe dan mulai bertukar pendapat tentangnya. Ada juga yang bertanya apakah mereka sudah mendengar berita bahwa Zoe menolak penerimaan khusus. Seorang siswa meragukan berita itu. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa bahkan jenius tertinggi di distrik itu tidak membual akan masuk ke 3 universitas teratas. Itu menyedihkan bagi mereka. Dia sangat sombong hanya karena mendapatkan kelas tersembunyi. Pikirnya mereka, jutaan dana masuk pasti akan diterima oleh orang lain tanpa ragu. Tiba-tiba beberapa siswa menatap Zoe dan menyadari perubahan pada dirinya. Zoe masuk dengan angkuh, berjalan dengan cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya. Ketika melihatnya, beberapa siswa berkata bahwa Zoe kini terasa berbeda. Ia tampak lebih kuat dan berkuasa. Zoe mendekat dan berhenti di depan gerbang portal sangat serius karena ia harus menyelesaikan ujian dan masuk ke 3 universitas teratas. Bagaimana kisah lanjutan dari MC ini? Walaupun ini judul lama,
Tapi apa ada dari kalian yang belum tahu judul ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mau dilanjut atau ganti judul saja? Jika ingin ganti judul, tulis juga info judul yang ingin kalian saya buatkan videonya. Mimin akan berusaha gas secepat mungkin. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.